Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sanubari, NIM 106200010, kelas 1B Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Sebelum saya menjelaskan perihal soal nomor 1 yang diberikan oleh Bapak Zat Haryanto, di sini saya juga akan menjelaskan dulu apa itu objek hukum. Objek hukum adalah segala hal yang mempunyai manfaat bagi subjek hukum serta dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, di mana objek hukum tersebut dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum ini bisa berupa hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis maupun benda ataupun barang. Menurut pasal 503 sama dengan 504 KUHP Perdata disebutkan bahwa objek hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, benda bergerak. Benda bergerak adalah benda dengan sifat yang dapat dilihat dan diraba oleh panca indera, seperti benda berubah ataupun berwujud, contohnya seperti rumah dan kendaraan. Yang kedua, benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera ataupun tidak dapat dilihat wujudnya menjadi suatu kenyataan. Contohnya, lagu dan merek perusahaan. Sedangkan, definisi dari subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Definisi hukum menurut R. Suroso sendiri adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum yang berwenang atau berkuasa bertindak sebagai pendukung hak segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum dibagi atas dua bagian, yaitu satu, manusia atau orang. Manusia atau orang dapat menjadi subjek hukum dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, seorang yang sudah dewasa atau berumur 21 tahun. Di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 330 KUHP Perdata. 2. Seorang yang berusia di bawah 21 tahun tetapi pernah menikah. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukuman, berjiwa sehat dan berakal sehat. 2. Badan hukum. Menurut pasal 1653 KUHP Perdata, badan hukum adalah perhimpunan orang-orang yang diakui oleh undang-undang atau yang diadakan oleh kekuasaan hukum dan yang didirikan untuk suatu bermaksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau keasusilaan. Menurut Profesor Dr. Mr. L.J. Van Aveldron, yang dimaksud dengan badan hukum adalah tiap-tiap persekutuan manusia yang bertindak dalam pergaulan hukum seolah-olah ia suatu person yang tunggal. Paradigma yang selama ini hanya melihat masyarakat sebagai objek pemilu, memberikan hak suara pada saat pemungutan suara, ternyata tidak menunjukkan kualitas demokrasi yang semakin terkonsolidasi dengan baik. Dalam berbagai hasil penelitian ada indeks ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi sebagai meningkat meskipun ternyata bisa dilihat dan dapatkan partisipasi masyarakat pada saat hari pemilihan juga meningkat. Lemahnya budaya penegakan hukum baik di penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilihan dan penegak hukum, serta terbatasnya jumlah pengawas pemilu menjadi persoalan mendasar untuk melibatkannya publik. Demokrasi yang berdaulat dan bermartabat hanya mampu ditegakkan jika budaya hukum pada rahap publik menjadi konsen bersama tanpa sekat. Kelembagaan antara masyarakat dan institusi-institusi demokrasi. Asumsi tersebut bisa dibalikan bawah dengan kuatnya kontrol dari masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilihan ini akan dihasilkan lembaga penyelenggaraan pemilu yang mampu menyelenggarakan pemilihan secara demokratis, jujur dan adil. Pada titik ini, pengawasan partisipatif begitu menjadi penting. Dalam undang-undang pemilu, subjek hukum pemberi uang bisa dilihat dari tahap-tahapannya. Pertama, kampanye, masa tenang, dan pemilihan. Pada
tahap kampanye dan masa tenang, subjek memberi uang yang diatur Undang-Undang Pemilu hanya pelaksanaan peserta oleh tim kampanye. Baru pada saat pemungutan suara, subjek memberi diatur lebih luas menjadi setiap orang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Pilkada soal politik uang lebih progresif. Undang-Undang Pilkada selain ketentuan subjek hukum pemberi politik uang, subjek hukum yang bisa ditindak oleh hukum menengah hanya 3 saja, yaitu pelaksana, peserta, dan ataupun pihak. Meskipun harus ada pembuktian tertulis bahwa mereka terdapat terdaftar resmi KPU sesuai tingkatannya. Barulah ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda 48 juta rupiah bisa dikenakan. Diduga berdasarkan pasal 523 ayat 2 tersebut, ketentuan yang tidak dapat direvisi karena secara sistematis dengan rubrika kampanye pada pasal-pasal sebelumnya. Masa pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak perubahan pada tatanan kehidupan, termasuk pemilihan kepala daerah. Kodifikasi dua payung hukumnya sedang digiring menjadi regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Digabungkan dalam RUU Pemilihan Kampanye berganti metode yang biasanya lebih banyak tatap muka dialogus antara kontestan dan konstituen, mungkin akan lebih banyak kampanye digital melalui media sosial dan elektronik. Padahal biasanya kampanye model itulah yang dibatasi. Vote buying akan jauh terbuka secara verbal. Sementara pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menjangkau pemilih sebagai penerima suap. Bahkan tidak bisa pula menindak pelaksanaan peserta dan atau tim kampanye sebagai pemberi suap. Nah, itulah jawaban menurut saya pada soal nomor 1 yang diberikan oleh Bapak Z. Haryanto. Lebih dan kurangnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman yang mendengarkan ataupun siapapun yang mendengarkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.